sudah klik video ini? Oke, di video kali ini Mimin akan merangkum keseluruhan cerita dari anime berjudul Outbreak Company. Anime ini menceritakan seorang sad boy bernama Kano Shinichi yang ditolak mentah-mentah oleh teman masa kecilnya hanya karena dirinya yang merupakan seorang otaku. Namun meskipun demikian, ketika ia terbangun di suatu pagi, impian semua otaku untuk masuk ke isekai akhirnya bisa terwujud saat ia melihat dunia luar yang sekarang bukan lagi berada di Jepang. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like yang sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Yokoso, Minobu Shirazu no Takayama. Di awal scene, kita akan lihat Shinichi yang sedang scrolling FYP sampai ia kebetulan menemukan sebuah website yang berisikan kuis mengenai pertanyaan seputar dunia anime. Dan benar saja, gelar sebagai seorang wibu akut bukanlah isapan jempol semata, karena dengan mudahnya semua pertanyaan itu berhasil dijawab dengan benar oleh seorang Shinichi. Alhasil, disinilah ia sekarang bertemu langsung dengan sang penyelenggara kuis tersebut bernama Matoba Jinzaburo, di mana tujuan pria parubaya itu memanggil dirinya adalah untuk menawarkan sebuah pekerjaan yang cocok bagi seorang otaku seperti Shinichi. Namun sebelum sempat menjelaskan rincian pekerjaannya, Matoba pun merayakan keberhasilan Shinichi dengan menyuguhkan segelas kopi hangat padanya. 先ほど質問した御社の具体と、あれ Saat membuka mata, Shinichi sudah berada di sebuah kamar yang di sana juga ada seorang pelayan cantik bernama Fuara Musel. Sontak melihat pelayan asli berada tepat di depan matanya, tentu membuat jiwa maniak Shinichi seketika jadi bangkit. Namun semua berhenti ketika ia sama sekali tak bisa mengerti bahasa yang diucapkan oleh gadis itu. Sampai akhirnya Musel pun memberikan sebuah cincin ajaib yang lalu membuat mereka jadi bisa berkomunikasi satu sama lain. Selain itu, di kamar tersebut ada juga seorang gadis ber-OPF Cup bernama Koganuma Minori yang tentu tugasnya sebagai seorang anggota tentara sudah bisa kalian tebak, yakni mengawal Shinichi serta menjelaskan situasinya kalau ia sedang berada di sebuah dunia lain. Tak lama, datang sebuah kendaraan taktis yang di dalamnya membawa Matoba, lalu diadakan rapat meja bundar dadakan. Di mana pria itu lalu menjelaskan kalau semua kejadian ini bermula saat kelompok penjelajah tak sengaja melihat retakan pada tanah dan menemukan semacam bola dimensi, yang ternyata ketika dimasuki terhubung langsung dengan sebuah dunia lain. Tentu sebagai sebuah negara yang sudah belajar dari masa lalu, pemerintah Jepang pun mengambil langkah damai dengan mengajak kerajaan Eldan tersebut untuk bekerja sama, yakni akan diiming-imingi hiburan original buatan Jepun yang paling adalah anime. Dan alasan utama Shinichi direkrut adalah sebagai perwakilan pemerintah Jepang dalam menyebarluaskan ajaran otaku pada masyarakat di sana. Sontak karena dibebankan dengan tanggung jawab yang begitu besar, tentu buat Shinichi pun langsung menolak pekerjaan ini. Akan tetapi kenyataan wibu tersebut tak berarti apa-apa bagi seorang pejabat pemerintah yang tak mengizinkan Shinichi pulang dan tetap harus tinggal untuk menyebarluaskan ajaran otaku di sana. Saat sore, Shinichi yang sedang disuguhkan segelas teh hangat oleh Musel pun menyadari sebuah fakta kalau gadis itu ternyata adalah seorang half elf atau manusia setengah elf yang kerap mendapat perlakuan diskriminatif di dunia itu. Akan tetapi hal tersebut tentunya berkebalikan dengan kepribadian Shinichi yang justru senang karena mendapati makhluk langka dan kawaii menjadi pelayan pribadinya. Lantas supaya bisa mendekatkan diri, Shinichi pun mengajarkan aksara Jepang pada Musel, berharap suatu hari nanti mereka bisa bicara tanpa harus melalui cincin. Serta Musel pun menggunakan kesempatan itu untuk mengenalkan pelayan lain yang bertugas di bagian kebun, yakni seorang lizardman bernama Brock. Yoroshiku ne. Keesokan harinya di pagi yang cerah, Shinichi mendapat perintah untuk bertemu langsung dengan sang kaisar yang memimpin negara itu. Dan sembari berjalan ke aula, Shinichi pun diberi wejangan untuk selalu menjaga sikap serta menundukkan kepalanya. Awalnya Shinichi sendiri yang kurang mengerti akan etika sopan santun hanya menurut saja, sampai ia bertemu langsung dengan sang kaisar yang ternyata adalah seorang loli petangku bernama Petralka. Sekali, first impression yang diberikan seorang Shinichi justru mengejek sang kaisar yang spontan membuatnya jadi murka hingga sebuah uppercut pun harus mendarat tepat di wajah Shinichi.
Sampai-sampai sang penasehat istana pun kudu turun tangan untuk menahan rajanya. Setelah tenang, dimulailah pembicaraan serius mereka, yang mana tujuan dipanggilnya Shinichi selaku duta besar Jepang ke sana adalah untuk memastikan apakah budaya otaku yang akan mereka sebarkan memiliki dampak negatif pada kerajaan Eldan. Dan perkenalkan, inilah sepupu Petra sebagai seorang kesatria bangsawan bernama Gallius. Gimana ia yang melihat kalau budaya otaku dapat dikuasai oleh seorang Shinichi yang terbilang masih remaja, beranggapan kalau budaya tersebut sama sekali tak memiliki nilai jual. Akan tetapi untuk kedua kalinya, Shinichi kembali lepas kendali, di mana tanpa pugu-pugu sang otaku yang tak terima hobinya diajak pun justru menghina balik, hingga membuat semua orang di sana jadi terkejut. Tentu, ucapan tersebut juga spontan buat Gallius hendak menarik pedangnya. Namun beruntung ia dihentikan oleh Petra yang melihat adanya daya tarik dari Shinichi, lalu mengizinkan segala aktivitas penyebaran budaya otaku di kerajaannya. Yokaro! Kisama no yaru Amitek to yara no katsudo wo zenmen teki ni kyoka shite yaru. Tsuki ni yaru da yoi! Sembari dalam perjalanan pulang, Shinichi yang masih bingung dengan apa yang harus ia lakukan pun menanyakan tugasnya pada Matoba. Akan tetapi pejabat pemerintah itu justru menyerahkan segala keputusan pada Shinichi sendiri, sedangkan mereka hanya akan mendukung dari segi pendanaan saja. Sekilas info, cincin penerjemah tersebut hanya berfungsi pada lawan bicara yang juga ikut memakainya. Dan tentu berarti CD atau video yang mengandung bahasa Jepang sama sekali tak dimengerti oleh para penghuni dunia itu. Lantas di tengah kebuntuannya itu, Shinichi yang hendak pergi ke dapur untuk minum tak sengaja melihat Miyusal yang rupanya sedang belajar bahasa Jepang. Dan dari hal itu pun berikan sedikit dorongan motivasi kalau bahwasanya jika ada usaha pasti ada jalan, yang jadi membuatnya ikut membantu Miyusal belajar. Dan ketika malam berganti pagi, ia pun mulai melakukan tugasnya dengan ditemani Brook serta Minori untuk berkeliling ke penjuru kota. Lalu menyadari dua hal, yakni 80% populasi penduduk tak bisa membaca atau menulis, yang kebanyakan dari mereka hanya mengerti melalui gambar. Serta pada usia belia, anak-anak di sana diwajibkan berlatih menjadi prajurit, yang hal itu rupanya juga dilakukan oleh Miyusal dulu. Alhasil berdasarkan pengamatan tersebut, Shinichi pun sudah tahu langkah yang harus ia ambil dan meminta pihak tentara mengirimkan daftar anime yang sudah ia tuliskan. Hingga sekarang jadilah sebuah halaman khas otaku yang dipenuhi dengan berbagai poster, komik, serta lain sebagainya. Pertama-tama, Shinichi pun minta Miyusal serta Brook untuk mencoba budaya Jepang demi mengetahui apa pendapat mereka. Tapi di waktu bersamaan datang juga Petrarca disertai penasehatnya yang ingin melihat kinerja langsung dari Shinichi. Dan karena besarnya rasa penasaran Loli itu, ia pun langsung membaca sebuah komik meski tak mengerti apa yang ditulis sekalipun. Alhasil sama seperti Mimin, Shinichi pun kini resmi menjadi pengalut cerita tapi versi komik. Hei! Hayaku tsuri no peiji o mekuru ko! Suzuki ga kininaru de wa nai ka! Sumimasen. Satu kelebihan dari Miyusal adalah ia dapat belajar dengan cepat. Terbukti ketika Shinichi mengetesnya, ia dapat mengartikan tulisan dalam komik itu. Namun hal tersebut justru menimbulkan kecemburuan dalam diri Petrarca yang merasa kalah saing dari seorang pelayan. Hingga dengan sombongnya, ia pun langsung naik ke atas meja dan mencaci maki gadis itu, menghina ras setengah elf sampai menjelek-jelekkan dirinya tepat di hadapan Shinichi. Ya, di sini Shinichi pun akhirnya murka sampai-sampai membuat Petrarca jadi terdiam. Akan tetapi kali ini remaja itu sudah bisa lebih mengendalikan emosinya dan menjelaskan kalau di tempat ia berasal lebih menganut sistem kesetaraan yang hal tersebut pastinya tidak membeda-bedakan setiap individu berdasarkan ras atau tingkat kedudukan. Namun sebuah kerajaan yang sudah lama memegang sistem monarki tentu tak mengerti akan hal itu. Selain memaafkan tindakan lancang dari Shinichi serta pelayannya, dengan ganti Shinichi pun juga harus mengajari Petrarca berbahasa Jepang. Singkat cerita, sebulan berlalu semenjak kedatangan Shinichi ke dunia itu, kini ia sudah mendirikan sebuah generator kincir angin guna menyuplai listrik ke sekolah yang baru dibangunnya. Yang tujuan utama tentu adalah untuk mengajarkan semua ras, baik manusia, dwarf, ataupun elf mengenai apa itu budaya otaku. Serta tak luput semua usaha itu bisa terwujud berkat bantuan dari sang kaisar. Tapi tanpa mereka sadari, sekelompok berbahaya sedang mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. Sekembalinya ke rumah, sembari menunggu pembangunan sekolah rampung, sebagai awalan, Shinichi pun memperkenalkan budaya otaku pada anak-anak bangsawan serta Petrarca di sana. Dan ketika sore saat semua peserta didik sudah pulang, Petrarca yang masih ingin berduaan dengan Shinichi pun sedikit membincang dengannya mengenai tujuan tersembunyi dari orang-orang yang berusaha mendekati dirinya. Namun hal itu tak terlihat pada diri Shinichi, dan hal itulah yang membuat Petrarca jadi menaruh ketertarikan padanya.
Akan tetapi Shinichi justru mengacaukan momen romantis itu dengan menyebutkan nama orang ketiga yakni Musel, yang otomatis membuat Petrarca jadi marah lalu pulang. Ketika malam, jadwal Shinichi pun dilanjutkan dan mengajari Musel bahasa Jepang. Namun yang berbeda darinya malam ini adalah gadis itu mendadak melepas cincin ajaibnya lalu bicara langsung menggunakan bahasa kebangsaan para wibu. Yang hal tersebut spontan buat Shinichi kaget sekaligus jadi terkesima dibuatnya. Dimana tujuan Musel belajar dengan giat adalah berharap supaya suatu hari nanti Shinichi akan ikut membawanya pulang ke Jepang. Dan apakah keinginan itu akan terwujud? Kita lihat saja nanti. Beberapa waktu berlalu, sekolah pun akhirnya selesai dan siap untuk digunakan. Serta Petrarca kembali mendatangi Shinichi guna memantau sudah sejauh apa perkembangannya. Tapi lagi-lagi gadis itu kembali dibuat murka oleh Shinichi karena lebih memperhatikan Musel ketimbang dirinya. Sampai-sampai dengan wewenangnya sebagai seorang kaisar, Petrarca pun mencabut status Musel sebagai pelayan pribadi Shinichi. Tapi di waktu bersamaan datang sekelompok orang misterius yang membunuh pengawas serta menyandera Petrarca sehingga membuat situasi pun langsung berubah jadi chaos. Lantas disanderalah mereka dengan cincin Shinichi serta Minori dilucuti agar tak mengerti perkataan yang mereka ucapkan. Namun beruntung berkat keberadaan Musel yang sudah mahir berbahasa Jepang, diketahui kalau kelompok itu adalah para pemberontak yang menolak kedatangan orang asing masuk ke negeri mereka, apalagi sampai mengajarkan budaya baru pada masyarakat di sana. Tapi yang paling berbahaya dari kelompok itu adalah keberadaan sebuah senjata sihir yang mampu menghancurkan seisi sekolah dengan mudah. Alhasil Shinichi sebagai pelopor budaya tersebut pun hendak akan dieksekusi di tempat. Beruntung, aksi tersebut dihentikan oleh Petrarca yang sadar kalau Shinichi hanyalah sebatas sebuah pion yang dapat digantikan kapan saja. Dan kini membuat target penyanderaan pun tertuju pada dirinya. Sedangkan Shinichi dilempar yang hokinya ia malah mendarat di pegunungan kembang Minori. Dan hal tersebut justru menjadi berkah karena Shinichi berhasil menarik keluar pisau rahasia yang disembunyikan oleh gadis itu. Sedangkan di luar, terlihat sekolah sudah dikepung oleh pasukan kerajaan yang membuat para penyandera pun tak memiliki jalan untuk kabur. Namun mereka juga tak bisa berbuat gegabah hingga jadinya hanya bisa bersiaga tanpa ada kepastian. Tapi disinilah Shinichi seperti mempunyai semacam rencana di mana ia berpura-pura ingin pergi ke toilet dan ketika baru di pertengahan jalan langkahnya mendadak tak henti. Tak disangka jam alarm yang sudah disetting oleh Shinichi tadi pagi bisa berguna di waktu sekarang. Dan hal tersebut langsung membuat perhatian para penjaga jadi teralihkan hingga dapat dikalahkan oleh Minori. Serta ia juga dibantu oleh sihir Musel yang sekaligus menjadi sinyal untuk para pasukan di luar bergerak masuk. Namun meskipun demikian, sang pemimpin kelompok tersebut masih memiliki kartu andalan yakni sebuah senjata sihir. Akan tetapi sial baginya karena senjata itu ternyata bisa dipadamkan berkat bantuan aparat atau alat pemadam kebakaran yang membuat situasi pun kini jadi berbalik. Tapi tiba-tiba ya, serangan tersebut ditahan oleh Musel sehingga sekarang membuat Petrarca jadi menaruh simpati padanya karena rela berkorban nyawa bahkan demi orang yang sudah menghinanya. Alhasil terjadilah kejadian yang paling tak diinginkan oleh Shinichi, yakni melihat tubuh Musel yang terbaring kaku dengan para tabib pun sudah angkat tangan untuk mengobatinya. Tapi ternyata yang ditangisi Petrarca adalah ikan mas koki peliharaannya. Kemudian setelah kondisi Musel dirasa sudah lebih stabil, ia pun diizinkan untuk pulang serta kembali bekerja seperti biasa. Dan pada keesokan harinya sekolah pun kembali dibuka, yang untuk pertama kalinya Shinichi dengan ditemani Minori akan mengajari anak-anak untuk belajar. Tapi ketika baru memasuki ruang kelas, Shinichi pun harus dihadapkan dengan masalah kesenjangan sosial antara tiga ras, khususnya bangsa elf dan dwarf yang saling membenci satu sama lain. Dan perkenalkan, inilah perwakilan dari kedua ras tersebut. Ada Loic dari sisi elf, sedangkan Romilda dari pihak dwarf. Namun perdebatan itu lalu mereda berkat kehadiran Minori yang sudah terbiasa menghadapi anak-anak. Lantas dimulai membelajarkan mereka dengan diajari langsung oleh Shinichi selaku kepala sekolah berupa materi Zettai Reiki. Oke, mari Mimin jelaskan mengenai artinya terlebih dahulu. Zettai berarti mutlak, pokok atau pasti, sedangkan Reiki berarti wilayah, daerah, atau
kawasan yang menuju pada perbatasan antara rok dengan kaos kaki. Sontak dirasa pelajaran yang diberikan terlalu dalam, Minori pun mengambil alih sejenak dan mengajarkan materi yang lebih mendasar, yakni otokonoko, atau dalam istilah yang kita kenal disebut dengan trap, yang berarti waifu abal-abal. Dan begitulah pembelajaran mereka di hari pertama. Sembari dalam perjalanan pulang, Minori tiba-tiba mendeteksi adanya sinyal penyusup di area sekitaran rumah yang ketika diperiksa ternyata adalah seorang manusia setengah serigala bernama Elbia. Lantas dibawa gadis itu ke rumah untuk diinterogasi dan ia mengaku sebagai seorang pelukis. Tapi Minori seperti mempunyai pandangan lain, lalu beranggapan kalau Elbia adalah seorang mata-mata yang dikirim oleh kerajaan tetangga. Akibatnya gadis itu pun lalu diserahkan pada pihak kerajaan untuk menjalani interogasi secara lebih mendalam. Akan tetapi Shinichi merasa tak tega sekaligus ingin menambah member haremnya pun sengaja mendatangi istana pada esok harinya, lalu meminta pada Petrarca agar Elbia diangkat menjadi pegawainya. Dimana dengan dalih ingin menggunakan keahlian yang dimiliki oleh Elbia untuk menggambar ilustrasi anime, Shinichi pun berusaha membujuk sang kaisar agar mengampuni gadis itu. Bahkan dirinya bersikeras ingin membuktikan secara langsung kalau Elbia bukanlah seorang mata-mata. Elbia wa suki de e o kaiteru dake nan da yo ne. よし。だったら別に軍事機密っぽいところをいろいろな角度から模写しておくれとか、そんなこと一言も言われてないっすよ。Entah karena terlalu jujur atau tak mengerti dengan situasinya sekarang, pertanyaan itu malah semakin membuktikan kalau Elbia adalah seorang mata-mata. Hingga karena dilanda kebuntuan, membuat Shinichi pun akhirnya mengatakan niatan sebenarnya yang ingin ia lakukan dan semakin membuatkan tekad Petrarca untuk tak mengizinkannya. Tak kehabisan nakal, Shinichi tiba-tiba mendapat ide agar membiarkan Elbia hidup dan tetap menjadi mata-mata, tapi informasi yang dikirimkan adalah hasil manipulasi mereka sendiri, yang dengan begitu akan membuat informasi mengenai kerajaan Eldan tetap terjaga, sekaligus dapat mengelabui musuh mereka. Sontak, usulan tersebut pun juga didukung oleh Gallius serta penasihatnya, sehingga tak ada alasan lagi bagi Petrarca untuk menolak. Setibanya ke rumah, kemampuan Elbia ternyata bukan hanya isapan jempol semata ketika Shinichi melihat secara langsung gambar buatan gadis itu. Dan diketahuilah kalau Elbia notabene adalah seorang manusia setengah serigala, dikaruniai semacam insting berburu yang kadang bisa membuatnya jadi lepas kendali. Dan ia pun mencoba melampiaskan naluri tersebut dengan cara menggambar. Tapi apakah hanya itu saja rahasia dari Elbia? Di pagi yang cerah, Shinichi bersama Minori kembali ke rutinitas biasa dengan mendidik para murid di sekolah, dan materi yang diberikan hari ini adalah mengajari mereka cara bermain galge, atau tepatnya game simulasi kencan dengan grafis anime yang tentu belum pernah dilihat oleh para penghuni isekai tersebut, sehingga membuat mereka pun dengan seksama terus memperhatikan layar kaca itu dengan penuh keseriusan. Dan ketika pulang ke rumah, keanehan pertama yang ditemukan oleh Shinichi adalah melihat tumpukan pakaian kotor dari Elbia, sampai-sampai Miyosai jadi kewalahan dibuatnya. Tak berhenti sampai di situ, saat semua berkumpul untuk makan malam, Elbia yang tak kunjung keluar dari kamar membuat Shinichi pun mendatangi kamar gadis itu untuk mengecek keadaannya. Dan betapa terkejutnya Shinichi saat melihat gelagat aneh dari Elbia, terutama gambar yang dilukisnya ternyata adalah wajah Shinichi. Alhasil karena kejadian tersebut, Shinichi pun kini jadi tak bisa fokus, di mana dirinya terus terbayang akan tatapan tajam dari Elbia, sampai-sampai membuatnya berasumsi kalau sosok asli gadis itu adalah seorang pembunuh bayaran. Bahkan ketakutan itu juga ikut terwujud ke dalam alam mimpi, dan betapa terkejutnya Shinichi saat membuka mata karena tepat di hadapannya sudah ada sosok Elbia. Akan tetapi saat Minori serta Miyosai sampai, pemandangan yang mereka lihat justru menimbulkan kesalahpahaman, dan akhirnya terkuaklah alasan dibalik perilaku aneh dari Elbia belakangan ini, yang ternyata semua disebabkan karena bulan purnama. Dimana sama seperti cerita werewolf yang bisa semakin kuat saat bulan purnama, insting Elbia juga ikut menguat, dan karena alasan itulah ia jadi terobsesi pada Shinichi. Baru saja
saja selesai dari satu masalah, Shinichi pun harus kembali dihadapkan pada konflik dasar dunia itu, yakni permusuhan antara bangsa elf dan dwarf, dan kini sedang berdebat mengenai komik paling bagus menurut pandangan mereka. Dijelaskan keunggulan dari bangsa elf adalah setiap individunya hebat dalam menggunakan sihir, sedangkan dwarf diberkahi dengan fisik yang kuat, dan tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai awal mula permusuhan ini bisa terjadi. Tapi ketika sekolah kedatangan suplai bulanan dari Jepang, tak sengaja Shinichi menemukan sebuah bola kaki yang merupakan pesanan dari Minori, tapi spontan direbut oleh Elbia karena suka dengan benda yang berbentuk bulat. Dan melihat hal itu, Shinichi tiba-tiba mendapat sebuah ide. Lantas datanglah ia ke istana untuk mengusulkan rencananya dengan mengadakan pertandingan sepak bola karena dirasa akan memunculkan sikap solidaritas di antara mereka, serta memberitahu kalau pemerintah Jepang juga akan mensponsori pertandingan itu dengan menyediakan lapangan serta memberikan hadiah bagi para pemenang. Tak tanggung-tanggung, hadiah yang ditawarkan pun berupa konsol terbaru sehingga langsung memacu semangat dari kedua belah pihak, di mana untuk para elf mencoba mencari referensi dengan menonton Inazuma Eleven, sedangkan di sisi dwarf membaca komik Kapten Tsubasa. Dan tak terasa tibalah hari pertandingan yang dinanti dengan disaksikan langsung oleh sang kaisar serta didokumentasikan oleh pihak tentara. Ya, baru saja pertandingan dimulai, pihak dwarf langsung berhasil mencetak sebuah gol. Dimana seperti yang telah Mimin jelaskan sebelumnya, kalau bangsa dwarf dikaruniai fisik yang kuat sehingga mereka pun dapat dengan mudah memporak-porandakan strategi dari bangsa elf. Pada babak pertama, para elf pun kalah telak dengan skor 50-0 sehingga peraturan jadi sedikit diubah dengan mengizinkan para elf untuk menggunakan sihir. Dan ketika lapangan selesai diperbaiki, ronde kedua pun akhirnya siap dimulai. Berbeda dari babak pertama, bangsa elf yang kini sudah diperbolehkan menggunakan sihir pun berhasil membalikkan keadaan, di mana dengan mudahnya mereka dapat menahan tembakan lawan sampai mencetak gol pada gawang musuh. Namun semakin sore pertandingan berlangsung, keadaan di lapangan justru berubah menjadi medan tempur, sehingga tinggal menyisakan Loik dan Romilda yang masih berdiri. Tapi tiba-tiba Petralka mendadak masuk ke dalam lapangan, lalu dengan dibantu sihir angin dari Musel, gadis itu pun berhasil masukkan bola pada gawang. Dan meski pada pertandingan kali ini berakhir dengan seri, tapi melihat keakraban antara sang kaisar dengan makhluk yang dipandang sebelah mata, berhasil memberikan pandangan baru pada semua orang di sana. Setelah kejadian itu, nampak Shinichi yang sedang protes pada Matoba tentang banyaknya kesalahan dari pengiriman belakangan ini. Contohnya seperti dari kasus anime Mahou Shoujo yang ia pesan, tapi yang datang malah anime versi nyeleneh. Alhasil atas kesalahan fatal tersebut, Shinichi pun memutuskan untuk kembali ke Jepang dan berniat membelinya secara langsung. Bahkan ia juga tak keberatan harus dibius seperti cara ia dibawa pas di awal. Akan tetapi, Musel mendengar berita tentang kepulangan Shinichi justru nampak cemas, takut jika tuannya tak kembali lagi. Di mana saat hari keberangkatan Shinichi tiba, ia pun sengaja tak mengantar kepulangan remaja itu, melainkan berdalih ingin menyiapkan barang keperluan tuannya. Yang padahal gadis itu sedang bersembunyi ke dalam salah satu tas bawaan Shinichi. Dan benar saja, saat Shinichi terbangun dari efek obat bius, ia sudah berada di kamarnya dengan keadaan yang masih belum berubah. Tapi tiba-tiba... Jelas kehadiran Musa langsung buat Shinichi jadi kaget. Tapi karena nasi sudah menjadi bubur, ia pun sekalian mengajak gadis itu keluar untuk melihat dunia tempat ia berasal. Sedangkan di lain tempat, Petralka yang sedang dilanda banyak pekerjaan meminta motivasi pada Darius. Jika pekerjaannya bisa selesai tepat waktu, ia meminta untuk membawakan Shinichi datang ke hadapannya. Dan permintaan itu pun diterima oleh Darius. Tapi berita kepulangan Shinichi baru diketahui tepat setelah Matoba datang berkunjung, sehingga tentu jika hal itu sampai diketahui oleh Petralka, maka akan buatnya jadi kecewa. Dan disinilah sang penasehat seperti mempunyai semacam rencana. Kembali ke Shinichi, Musel merupakan seorang penghuni isekai pun jelas terkesima karena mendapati semua pemandangan yang hanya bisa ia lihat di komik sekarang berada tepat di depan matanya. Bahkan ketika mereka sampai di stasiun, gadis itu tak henti-hentinya terkagum karena melihat sebuah dunia tanpa sihir. Dan saat sampai di Akihabara yang merupakan pusat perwibuan dunia, Shinichi selaku otaku berpengalaman pun mengajak Miusa berkeliling mulai dari toko komik, makan di warung soba, sampai bermain di game center. Hingga tak terasa hari sudah mulai sore, dan kunjungan terakhir mereka pun ditutup dengan mendatangi Maid Cafe.
tujuan utama kepulangan ke Jepang. Selama seharian ini, Shinichi malah menghabiskan waktu dengan berkencan bersama Musel. Dan mereka pun mau memesan menu legendaris dari kafe tersebut yang tak lain adalah omurice bergambarkan wajah Shinichi. Kemudian ketika kembali ke kosan, momen idaman yang kalian tunggu-tunggu pun akan terwujud ketika Shinichi baru tersadar kalau ia hanya berdua saja dengan Musel di sana. Dan sama seperti di anime Isekai Meikyu yang membeli Senfak terlebih dahulu sebelum penggabrutan, Shinichi pun secepatnya langsung pergi ke Indomaret, sementara Musel dipersilahkan untuk mandi terlebih dahulu. Dan setelah semua persiapan sudah siap, Shinichi pun beranikan diri untuk masuk ke kamarnya. Mungkin karena terlalu bersemangat selama seharian ini, Musel rupanya sudah tepar duluan. Tapi Shinichi yang mengetahui kalau kesempatan tak datang dua kali, tiba-tiba mendapat bisikan setan dan... Akan tetapi, ia mengurungkan niatannya karena tak tega jika sampai harus mengkhianati kepercayaan gadis itu. Sementara di kerajaan, Petrarca yang tugasnya baru selesai, langsung menagih janji Galius untuk membawakan Shinichi. Tapi yang didapatinya justru sang penasihatnya sendiri yang sedang cosplay menjadi remaja itu. Alhasil dengan penuh kekecewaan, Petrarca langsung pergi begitu saja tanpa bicara sepatah kata pun. Dan pada keesokan harinya, Shinichi yang telah kembali datang ke istana untuk menghibur gadis itu. Tapi mereka harus dibuat terkejut saat mendapati kamar sang kaisar rupanya sudah disegel dengan semacam sihir penghalang yang membuat semua penduduk kerajaan Eldan tak bisa masuk kecuali untuk para pendatang seperti Shinichi. Lantas, sebagai sebuah negara dengan populasi hikikomori terbanyak di dunia, mereka pun tak panik-panik amat karena di sana juga ada seorang mantan hikikomori profesional yang tak lain adalah Shinichi. Akibatnya berkat gelar tersebut, Shinichi pun diberi tugas baru, yakni untuk menunjuk Petrarca supaya keluar dari kamarnya. Serta sebagai bentuk dorongan pada Shinichi, Galius pun ceritakan masa lalu Petrarca kalau yang seharusnya menjadi kaisar adalah ayah gadis itu. Akan tetapi karena faktor perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah Galius, tahta pun akhirnya jatuh pada sang penerus, yakni Petrarca. Dengan dalih hanya ingin bicara, Shinichi pun diizinkan masuk ke kamar sang kaisar dan ia langsung disajikan dengan pemandangan komik, bungkus pop mie, serta game yang berserakan di lantai. Akan tetapi bukannya menasihati atau menyarankan Petrarca supaya berhenti, Shinichi malah memotivasi gadis itu untuk menjadi hikikomori yang sebenarnya. Di mana berkat bantuan dari pihak tentara, ia pun berhasil membuat kamar idaman khas seorang nolep lengkap dengan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kemalasan. Alhasil dimulailah kehidupan hikikomori mereka dengan aktivitas hanya bermain game, makan cemilan, sampai tidur-tiduran. Untuk sejenak, Petrarca yang lelah akan pekerjaannya pun sangat menikmati suasana seperti itu. Sampai ketika larut malam, Shinichi mendadak mengecilkan volume TV karena meskipun hikikomori menolak bersosialisasi dengan dunia luar, tapi mereka juga harus memikirkan tetangga serta orang sekitarnya agar tidak kerepotan. Dan disinilah Shinichi pun menceritakan awal mula dirinya menjadi hikikomori adalah karena ditolak oleh teman masa kecilnya dulu. Lalu karena malu, jadi memutuskan untuk bolos sekolah. Tapi semakin lama ia bolos, semakin sulit baginya untuk kembali ke kehidupan lamanya. Sampai-sampai untuk keluar kamar saja terasa sangat berat. Dan Petrarca yang mendengar cerita tersebut mulai merasa bersalah, lalu jadi teringat dengan orang-orang yang telah ia repotkan selama ini. Petrarca wa Petrarca no mama de ii to omou yo. Keesokan harinya, Shinichi yang baru terbangun mendapati Petrarca sudah tak ada di sebelahnya, di mana gadis itu sedang berdiri mematung di depan pintu dan baru merasakan kalau sehari saja mengurung diri dalam kamar membuat tangannya terasa sangat sulit untuk membuka gagang pintu. Namun dengan tekad dan keberanian, gadis itu pun akhirnya melepas segel dan memutuskan untuk kembali ke tugasnya sebagai seorang kaisar. Sepulangnya Shinichi ke rumah, ia langsung diperlihatkan pemandangan indah dari Minori yang sedang berpakaian menjadi pelayan. Dimana semua bermula ketika ia tak sengaja meletakkan baju hariannya di kasur, lalu membuat menyesal mengira kalau itu adalah pakaian kotor.
Dan parahnya lagi, tank top yang sedang ia kenakan tak sengaja tertumpah saus yang alhasil membuat Minori terpaksa meminjam baju Musel. Namun jelas karena adanya perbedaan dari segi tekstur dan lempeng gunung mereka, menyebabkan kancing baju itu pun tak kuat lagi menahan beban. Tapi di waktu bersamaan datang Matoba membawa sebuah kabar buruk pada mereka, di mana video pertandingan bola dulu tak sengaja tersebar ke internet dan kini menjadi viral, sehingga dapat membahayakan keberlangsungan proyek rahasia ini. Akan tetapi, Shinichi pun menyarankan sebuah ide, yakni membuat film dokumenter palsu agar video sebelumnya terkesan hanya visual efek semata. Lantas dimintalah bantuan dari Petrarca selaku kaisar untuk menjadi pemeran utama. Untuk bagian naskah disiapkan oleh salah satu murid didikan Shinichi, dan bagian kostum dibuat oleh para gadis di bawah naungan Minori. Karena tujuan film ini dibuat adalah untuk sekedar menutupi video sebelumnya saja, mereka pun sengaja meniru beberapa scene pada adegan terkenal seperti dari Mahou Shoujo dan Sai Bunri no Cream Edge sampai Yusuga no Sora, agar memberikan kesan seolah-olah film ciptaan mereka hanya peniruan identitas semata. Dan syuting terakhir dilakukan di luar ruangan dengan pihak tentara sudah menyiapkan naga buatan supaya menambah kesan rekayasa pada film tersebut. Namun terjadi sebuah kejadian tak terduga saat sebuah naga asli mendadak muncul lalu mengacaukan syuting mereka. Dan pada adegan inilah, pasukan kerajaan Eldan akan dibuat terkejut saat melihat kekuatan militer Jepang yang didasari oleh ilmu pengetahuan dapat mengalahkan daya serang dari sihir mereka selama ini. Dan karena sudah dihujani oleh banyak tembakan, naga itu akhirnya memilih untuk pergi. Meski sempat terjadi beberapa kendala selama proses produksi, tapi pada akhirnya film palsu buatan mereka pun selesai dan siap ditonton beramai-ramai di halaman sekolah. Serta bisa kita lihat akting dari para pemeran yang sangat mendalami karakternya seperti dari Shinichi, Musel, Albia, Gallius, dan Petrarca sebagai seorang karakter utama. Seperti yang kita tahu, hubungan diplomasi atau kerjasama didasari karena adanya keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Lantas, keuntungan apakah yang didapat oleh Jepang selama bekerjasama dengan kerajaan Eldan? Nah, karena cerita sudah hampir menyentuh final, di sini akan terungkap tujuan sebenarnya dari pemerintah Jepang selama ini. Di mana semua bermula ketika Shinichi merasakan keanehan dari data anime yang dikirim mulai semakin sedikit. Alhasil karena tingginya permintaan berbanding terbalik dengan stok, hal tersebut menimbulkan kelangkaan yang membuat para murid jadi saling berebutan. Bahkan mulai mengganggu kehidupan mereka karena lebih mementingkan anime ketimbang bekerja. Kemudian saat mengunjungkan masalah tersebut pada Matoba, Shinichi justru mendapat jawaban tak terduga karena Matoba malah senang sebab masyarakat mulai jadi kecanduan pada budaya mereka. Dan disinilah pria Parubaya itu pun menjelaskan tujuan sebenarnya dari Jepang adalah untuk menjajah kerajaan Eldan. Seperti yang telah Mimin bilang sebelumnya, kalau Jepang sekarang sudah belajar dari masa lalu dan kini tak lagi menggunakan senjata sebagai alat untuk menjajah, melainkan menggunakan budaya agar meracuni pikiran masyarakat di sana, sehingga jadi menimbulkan ketergantungan dan bisa sepuasnya mengontrol dari balik layar. Coba kalian bayangkan betapa banyaknya emas, berlian, rubi, serta berbagai kekayaan bumi yang belum pernah dijamah di sana, dan pihak Jepang berniat menguasai hasil alam itu. Sontak mengetahui hal tersebut, tentu Shinichi pun langsung menolak untuk bekerja sama lagi dengan mereka. Akan tetapi alasan lain dirinya direkrut bukan hanya sebatas karena mengetahui banyak anime saja, melainkan dirinya yang tinggal seorang diri sehingga gampang untuk dilenyapkan sewaktu-waktu. Shinichi kena mental dan jadi mengurung diri dalam kamarnya. Akan tetapi Matoba pun terus memberi ancaman supaya bekerja seperti biasa, sehingga membuat perasaan bersalah sekaligus takut jadi bercampur aduk dalam diri remaja itu. Dan ketika malam, Shinichi akhirnya keluar ke dapur lalu tak sengaja bertemu Musel, di mana gadis itu sudah menyiapkan begitu banyak omurice khusus untuk Shinichi supaya membuatnya dapat kembali bersemangat. Dan melihat hal tersebut, Shinichi pun akhirnya jujur tentang tujuan kedatangan mereka adalah untuk menjajah kerajaan Eldan.
僕はね、侵略者だったんだ。 Akan tetapi Miusa dengan nada lembut bicara kalau ia sepenuhnya percaya pada Shinichi dan merasa kalau berkat budaya Otakura dapat membuat kehidupannya sekarang menjadi lebih berwarna. Serta karena hal itu pula dapat menyatukan berbagai ras yang dulunya saling membenci. Alhasil Shinichi mendengar kata-kata yang saat ini ia butuhkan dari orang yang paling ingin ia dengar pun seketika memberikan dorongan batin dan membuat remaja itu jadi tahu langkah yang harus ia ambil selanjutnya. Di mana pada keesokan paginya, Shinichi dengan ditemani Matoba, Minori, serta Miusa sengaja datang ke istana, di mana berkat posisinya sebagai duta besar sekaligus pelopor budaya otaku, ia pun menyarankan Petrarca untuk membuat karya mereka sendiri agar tidak selalu ketergantungan pada pihak Jepang, lalu menunjukkan gambar buatan Elbia serta naskah dari salah satu muridnya yang dirasa sudah setara dengan ciptaan seorang profesional. Dan usulan itu pun dengan senang hati diterima oleh Petrarca, sekaligus membuat Shinichi jadi menggali lubang kuburannya sendiri. Sesuai yang telah diprediksi, malam harinya kediaman Shinichi tiba-tiba didatangi oleh pasukan khusus dengan misi untuk melenyapkan remaja itu. Akan tetapi rencana penyergapan mereka harus gagal karena rupanya sudah diantisipasi oleh Petrarca. Akibatnya Matoba pun langsung dipanggil untuk menghadap sang kaisar, namun ia berdalih kalau serangan itu dilakukan oleh kelompok radikal dan para pelaku sudah diberi hukuman serta dipulangkan kembali ke Jepang. Tak luput, ia turut meminta maaf pada Shinichi atas apa yang telah terjadi, lalu berjanji kejadian serupa takkan terulang kembali. Tapi apakah benar begitu? 再び新一に手をかければ、今度こそ国交は断絶です。 Setelah kejadian itu, Shinichi kini mendapat pengawalan ketat dari pelayan khusus Petrarca, mulai dari sarapan, berangkat ke sekolah, saat mengajar di kelas, sampai untuk tidur pun masih terus dijaga. Sampai-sampai kebersamaan mereka malah menimbulkan benih-benih cinta sehingga jadi dipulangkan oleh Petrarca. Selain itu, akhir-akhir ini pengiriman jadi sangat tepat waktu, apalagi mereka juga mengirimkan barang langka yang sangat sulit untuk didapatkan. なんだか退屈じゃな。あるべき日常です。そうじゃな。 Namun tiba-tiba, istana mendadak mendapat serangan misterius dari segala penjuru, yang mana semua itu hanya pengalihan semata sebab tujuan utama mereka adalah memancing Shinichi dengan bakar sekolah, karena tahu remaja itu pasti datang mengingat barang langka tersimpan di sana. Alhasil Miusa dengan temani Brook serta Elbia pun langsung bergegas untuk menyusul Shinichi ke sekolah. Di sisi lain, Minori yang mendadak mendapat panggilan untuk melapor ke markas tak sengaja menguping rencana pelenyapan Shinichi dan hendak pergi untuk menyelamatkannya. Akan tetapi, ia langsung dicegat oleh dua orang tentara bertubuh besar, serta datang juga Matoba menahan kepergian gadis itu. Kembali ke Shinichi, dengan pemikiran lebih mementingkan hobi ketimbang nyawa, remaja blok itu malah nekat menerobos masuk, yang padahal sudah jelas sekolah sedang dilalap si jago merah. Dan tiba-tiba... Saat kelompok Miusa sampai, mereka pun tak bisa lagi masuk ke pintu depan karena kobaran api sudah terlalu besar. Hingga satu-satunya jalan adalah menuju ke belakang sekolah, di mana berkat fisik Brook yang kuat, ia pun berhasil menjebol tembok dan memberikan akses untuk Miusa serta Elbia bisa masuk. Tapi tak disangka, mereka malah berpapasan dengan dua orang tentara yang sehabis membius Shinichi, hingga Elbia pun spontan menyerang dan akan menahan mereka di sana. Lantas Miusa langsung bergegas ke tempat Shinichi berada, tapi bukannya segera membawa remaja itu keluar, malah terjadi adegan drama panggil-memanggil sehingga tiba-tiba... Tepat pada waktunya, Miusa berhasil mengaktifkan sihir pelindung, tapi di waktu bersamaan membuat mereka berdua jadi terjebak di sana. Dan saat Miusa sudah pasrah akan mati bersama Shinichi, beruntung datang Elbia bersama Minori entah dari mana, lalu berhasil menyelamatkan mereka. やってくれたね、小悪魔くん。おかげでもうすべて終わりだ。 Bisa dipastikan atas kejadian ini, hubungan diplomasi antara Jepang dengan Elbia pasti berakhir. Akan tetapi Shinichi seperti mempunyai rencana lain, di mana ia meminta untuk bicara dengan sang petinggi dan memutuskan untuk akan terus menyebarkan budaya otaku di sana. Namun tentu sang pemimpin yang ingin melenyapkan Shinichi pun meminta remaja itu kembali ke Jepang dengan dalih untuk menjalani perawatan medis terlebih dahulu. Tapi maksud jahat itu juga sudah diketahui oleh Shinichi dan ia sengaja memancing emosi sang petinggi hingga terkuaklah kedok asli dari orang itu. だってさ。 Tak disangka
pembicaraan mereka rupanya sudah didengar oleh Petrarca, dan ia pun langsung mengambil alih pembicaraan lalu mengancam akan memutus hubungan jika mereka berani macam-macam dengan Shinichi, sehingga membuat sang petinggi pun jadi tak berkutik. Scene akhir menampilkan sekolah yang sedang dibangun kembali dan Shinichi diizinkan untuk terus tinggal di sana. Tamat. Oke minasan, cukup sekian awal cerita dari anime berjudul Outbreak Company kali ini. Pesan yang bisa diambil dari anime kali ini adalah, ingat, kesempatan tak datang dua kali. Jika ada celah, gaskanlah!